Hai semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Julagarini dengan NPM 2214131054 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu agribisnis. Agribisnis berasal dari istilah agri, singkatan dari agrikultur, berarti pertanian, dan bisnis artinya usaha. Jadi agribisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian, terutama dalam hal penyediaan pangan. Agribisnis terdiri dari sektor hulu hingga hilir. Sektor hulu terdiri dari pengadaan sarana produksi dan usaha tani. Sektor hilir terdiri dari agroindustri dan pemasaran. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang usaha tani tanaman hortikultura cabai merah. Pengertian usaha tani. Usaha tani adalah pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan, dan skill lainnya untuk menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efisien. Usaha tani berbagai komoditi pertanian yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, perikanan atau pertambakan, peternakan, dan kehutanan. Usaha tani juga dapat diartikan kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dalam pertanian sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasikan sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian. Cabai merah cocok dibudidayakan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi pada lahan sawah atau tegalan atau lahan kering. Tanah yang baik untuk pertanian cabai adalah yang berstruktur remah atau gembur, subur, kaya akan bahan organik, pH tanah antara 6-7. Kandungan airnya juga perlu diperhatikan. Jenis varietas yang digunakan pada video ini yaitu cabai merah bintang Asia atau kerap disebut dengan cabai setan. Persemaian dilakukan dengan cara benih disebar secara merata pada bedengan persemaian dengan media berupa campuran tanah dan pupuk kandang atau kompos. Kemudian ditutup dengan daun pisang selama 2-3 hari. Bedengan persemaian diberi naungan atau atap dari seng. Untuk pengolahan lahan, untuk lahan kering itu dicangkul sedalam 30-40 cm sampai gembur, kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan lebar 1-1,2 meter, tinggi 30 cm dan jarak antar bedengan 30 cm. Untuk pemupukan yaitu menggunakan pupuk kandang berupa kotoran sapi atau kambing sebanyak 20 sak dan disebarkan sebelum menanam cabai, dan pupuk susulan berupa pupuk urea dan KCl yang diberikan 3 kali pada umur 3, 6, dan 9 minggu setelah tanam. Adapun penggunaan mulsa. Mulsa digunakan untuk menjaga kelembapan, kestabilan mikroba tanah, mengurangi pencucian unsur hara oleh hujan, dan mengurangi serangan hama. Mulsa dapat berupa jerami setebal 5 cm pada musim kemarau yang diberikan 2 minggu setelah tanam atau berupa mulsa plastik hitam perak untuk musim kemarau dan musim hujan. Tetapi pada video ini tidak menggunakan mulsa karena ditanam secara langsung. Pemeliharaan dilakukan, penyulaman dilakukan paling lambat 1-2 minggu setelah tanam untuk mengganti bibit yang mati atau sakit. Pengairan diberikan dengan cara dilep atau digenangi atau dengan disiram per lubang. Penggemburan tanah atau pendangiran dilakukan bersamaan dengan pemupukan kedua atau pemupukan susulan. Pemberian ajir dilakukan untuk menopang berdirinya tanaman. Tunas air yang tumbuh di bawah cabang utama sebaiknya dipangkas. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Beberapa cara yang dilakukan yaitu penggunaan borde atau 4-6 baris jagung, penggunaan musuh alami, penggunaan perangkap atau kuning methyl euenol, penggunaan pestisida nabati, penggunaan pestisida kimia sesuai kebutuhan dengan dosis yang sesuai petunjuk. Dalam pemanenan, cabai merah dapat dipanen pertama kali pada umur 70-75 hari setelah tanam di dataran rendah dan pada umur 4-5 bulan di dataran tinggi dengan interval panen 3-7 hari. Buah rusak yang disebabkan oleh lalat buah atau anthracnose sebaiknya langsung dimusnahkan. Buah yang akan dijual segar sebaiknya dipanen matang. Buah yang dikirim untuk jarak jauh dipanen matang hijau. Buah yang akan dikeringkan dipanen setelah matang penuh.
Sortasi dilakukan untuk memisahkan buah cabai merah yang sehat, bentuk normal, dan baik dengan buah yang kualitas tidak baik. Untuk pengemasan cabai untuk transportasi jarak jauh sebaiknya menggunakan kemasan yang diberi lubang angin yang cukup atau menggunakan karung jala. Pada video ini cabai dijual kepada tengkulak, kemudian dijual ke pasar-pasar tradisional di sekitar. Sekian video dari saya tentang usaha tani cabai. Semoga bermanfaat.